Beban kerja kami itu tidak dibedakan, Pak, dengan PNS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru 2022. Namun, di video kali ini, informasinya kurang menarik rekan-rekan ya. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, akan ada banyak guru yang akan masuk dalam daftar tunggu atau KLUT. Jadi, buat rekan-rekan semua, silahkan disimak videonya dengan baik hingga akhir, jangan di-skip, agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Informasi mengenai pengangkatan P3K Guru 2022. Informasi terbaru admin dapatkan dari pemerintah Kota Pekalongan. Mengenai seleksi P3K 2022 Kota Pekalongan, usulkan 151 formasi. Rekan-rekan ya, 151 formasi. Dari 151 formasi ini, di sini dirincikan, kita bisa lihat, 117 untuk formasi guru, 7-8 orang untuk formasi teknis, dan sisanya adalah kesehatan. Nah, ini untuk guru dan non-guru, rekan-rekan ya. Nah, kita lihat di sini selengkapnya. Seleksi P3K 2022 Kota Pekalongan usulkan 151 formasi. Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mengusulkan perekrutan 151 kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Nah, ini rekan-rekan ya, ke Kementerian Pan-RB. Pengajuan usulan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga sejumlah organisasi perangkat daerah setelah sejumlah aparatur sipil negara di daerah tersebut memasuki masa pensiun, rekan-rekan ya. Seiring kebijakan pemerintah pusat yang berencana akan menghapus tenaga honorer. Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, Anita Heru Kusmorini, mengungkapkan bahwa kendati untuk jadwal masih menunggu arahan dari Kemenpan RB. Nah, ini semua juga daerah sama, rekan-rekan ya. Untuk P3K tahun 2022, Kota Pekalongan sudah mengusulkan usulan sebanyak 151. Nah, kita langsung saja ke data yang ada sebelumnya, rekan-rekan ya. Sebelumnya, Kota Pekalongan itu cuma ada 10 usulannya. Nah, ini cuma ada 10 usulannya. Berdasarkan informasi terbaru ini ditambah menjadi 151. Namun, hanya ada 117 untuk guru. 117. Nah, kita lihat di sini rekan-rekan ya. Pada tahun 2021, dia itu punya formasi 140. Sedangkan yang sudah mendapat formasi atau sudah mendapatkan tempat yaitu 129. Otomatis di sini ada 11 ya, dari 140 ini masih ada 11 yang kosong, belum terisi. Otomatis akan dibuka di tahun 2022. Nah, jika kita jumlahkan angka 151 ini dengan angka yang belum terisi sebelumnya itu 162. Namun perlu dipahami bahwa rekan-rekannya ini termasuk guru dan non-guru. Nah, ini kita ambil langkah jumlah di sini ya, angka di sini 117 jika ditambahkan dengan 11 itu hanya 128. Jadi, formasi tersedia untuk guru di Kota Pekalongan ini hanya 128. Sementara yang lulus tanpa formasi, lulus PG tanpa formasi ada 224. Sudah bisa dipastikan jika ini masih belum ditambah rekan-rekan ya, sampai dengan pembukaan seleksi P3K, maka akan banyak rekan-rekan kita di daerah Pekalongan ini akan masuk dalam KLUT atau daftar tunggu atau keranjang bahasa dari Pak Andika ya. Nah, ini ada 117, sisa formasi tahun 2021 hanya ada 11. Nah, ini ada 128 totalnya rekan-rekan ya. Nah, ini dari Kota Pekalongan. Di Provinsi Jawa Timur, nah ini untuk Kota Provinsi Jawa Timur, ini hampir sama. Kenapa? Kita bisa lihat. Di sini usulan formasi CASN tahun anggaran 2022
di mana di sini dari Provinsi Jawa Timur. Nah, ini rekan-rekan ya. Guru ada alokasi formasinya 2450. 2450. Nah, kita lihat di sini dari 11.220 ini rekan-rekan ya, hanya ada tersisa 2075 yang tersisa tanpa formasi. Ada 2075 tanpa formasi. Dari 2075 ini jika ditambahkan dengan usulannya, nah usulan yang di tahun 2022 ini, nah ini juga sama rekan-rekan ya, bisa dilihat di sini usulan tahun 2022 itu totalnya 4.525, 4.525 rekan-rekan ya. Nah, ini sudah dijumlahkan dengan sisa formasi dari tahun 2021. Nah, ini sama persis data dari Kementerian Pendidikan, yaitu 4.525. Jika ini masih belum ditambah juga seperti dengan Pekalongan, maka rekan-rekan kita yang ada di akan banyak masuk dalam daftar tunggu atau KLUT, rekan-rekan ya. Nah, ini jumlah yang lulus di sana banyak sekali, ada 8.588, sedangkan formasi yang tersedia 4.525 rekan-rekan ya. Nah, ini banyak sekali rekan-rekan kita yang akan masuk di dalam daftar tunggu seperti itu. Ini dari Pekalongan dan Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya informasi yang kurang baik rekan-rekan ya. Nah, selain daripada ini kita bisa lihat juga informasi dari rekan kita dari Garut yang telah melakukan audiensi dengan pemerintah setempat. Kami bisa hadir di sini. Jadi begini Pak, saya tidak akan panjang lebar. Oh ya, maaf Pak. Saya Yudi Citra Hendarman. Saya Ketua FHTK Forum Honorer Tenaga Kependidikan. Saya dinas Pendidikan Kabupaten Garut Pak. Saya selama 18 tahun mengabdi di sana Pak. Saya tidak akan panjang lebar Pak mengenai regulasi-regulasi, mungkin Bapak lebih paham dari kami. Jadi kami intinya di sini, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu Pak. Di sini ada Forum Honorer Tenaga Kependidikan. Kenapa ada Forum Honorer Tenaga Kependidikan? Kami ini adalah sama-sama mencerdaskan bangsa Pak. Kami itu tidak jauh beda dengan guru Pak. Kami ini terdiri dari operator, tenaga TU, tenaga administrasi lainnya, bahkan penjaga sekolah. Yang penjaga sekolah itu kan fungsinya itu, tugasnya itu 24 jam Pak, non-stop menjaga, memelihara itu aset-aset negara Pak. Beban kerja kami itu tidak dibedakan Pak dengan PNS ataupun honorer. Apalagi saya pribadi di dinas pendidikan Pak, kami kerja itu siang, malam sampai pagi Pak. Kebetulan di sini ada bapak saya, ada Bapak Kabid, tolong Pak diperjelas Pak. Tolong diperjelas, kami itu mati-matian. Dinas pendidikan itu tidak akan berjalan tanpa adanya honorer Pak. Dan sekarang tenaga teknik itu ada regulasi katanya dari pemerintah Pak. Ada regulasi pemerintah khusus teknik itu ada kuota katanya Pak, ada kuota, tapi itu yang masuk yang masuk Dapodi. Terus kita dikemanakan Pak? Kita itu bukan siluman Pak, kita itu ada, kita itu bekerja Pak. Kami itu Pak mengerjakan Dapodi yang di dalamnya itu ada sarpras, ada tunjangan guru, ada kesejahteraan guru dan lain-lain, ada pelayanan, SIPD, RKA, SPJ, pelayanan, semua kami yang mengerjakan Pak. Tapi kalau Bapak berbicara regulasi-regulasi seperti itu Pak, dengan dibenturkan dengan aturan seperti itu justru permasalahannya kami datang ke sini untuk itu Pak. Kalau Bapak berbicara regulasi-regulasi itu, kapan Pak selesainya ini masalah ini? Kalau berbicara dengan regulasi itu kami
tua Pak, kami tua itu bukan untuk mendengar regulasi, kami tua itu untuk bekerja Pak. Kalau Bapak berbicara regulasi, aturan dari Menpan, dari apalah itu, apalah Pak, artinya masa kerja buat kami Pak, pengabdian buat kami itu apa artinya Pak? Kami ini hanya seorang tenaga administrasi, hanya seorang operator yang masih honorer, yang tidak dilihat secara berkeadilan Pak. Makanya kami hadir di sini bukan untuk membicarakan regulasi yang seperti Bapak seperti itu. Kami bukan berbicara regulasi. Kalau kan dengan regulasi tidak akan ini sampai mulut keluar, tidak akan selesai Pak permasalahan itu. Bahkan sekarang permasalahan, kenapa permasalahan itu hadir di sini? Itu karena apa? Karena regulasi itu. Sehingga timbul banyak masalah-masalah itu. Nah, kami datang ke sini mau ke siapa lagi Pak? Kami minta Bapak sebagai orang tua kami memfasilitasi kami, memberikan jalan keluar, tapi jalan keluarnya bukan dengan regulasi Pak. Bukan dengan regulasi, kami minta bukan regulasi, tapi kami minta hak keadilan Pak. Hak keadilan didirikan di sini. Kami ingin Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bagi kami Pak, kami merasa, mohon maaf Pak ya, karena untuk kami tenaga teknis, tenaga operator yang tidak dipandang oleh pemerintah itu, karena bagi kami itu keadilan itu hanya untuk guru ataupun nakes. Kenapa saya berbicara seperti itu Pak? Karena guru atau nakes itu sudah diberikan kebijakan, bahkan sudah diberikan kuota Pak. Kuotanya banyak, bahkan nakes yang dari 100 itu bisa ditambah Pak. Tapi kami Pak, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak pernah disinggung Pak. Tidak pernah dibicarakan. Makanya kami di sini kumpul. Kami ingin menunjukkan bahwa saya ada, kami bukan siluman Pak. Kami bukan siluman. Kami ini adalah tenaga administrasi yang sama-sama bekerja, sama dengan guru, sama dengan honorer, nakes dan yang lainnya. Kami itu semua mengabdi, dan kami juga ingin dihargai Pak. Ulah nyorok mata kunceling Pak. Nah, kami meminta dari pemerintah daerah memberikan solusi yang nyata. Kalau tidak, kami ingin sekarang tuntas Pak. Kami ingin seperti tenaga guru, kami ingin seperti tenaga nakes yang diberikan kuota. Makanya saya ini sangat kecewa Pak, sangat kecewa. Kenapa? Sebetulnya kami di sini itu ingin dihadirkan yang bisa memperjuangkan kami, yang bisa memberikan kebijakan kami, yang bisa memberikan hasil tuntutan kami di sini. Kami tidak membicarakan ini ya. Intinya Pak, kami ini warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan keadilan. Dan intinya yang kami tuntut ini, saya mau mempertanyakan kepada bapak-bapak, dan mungkin saya sudah perkirakan tidak akan ada hasil mungkin, karena mungkin di sini, apakah di sini ada yang bisa memberikan kebijakan atau hasil sekarang? Yang kami tanyakan ini adalah, apakah pemerintah daerah mau atau tidak untuk memberikan kuota kepada kami, khususnya tenaga administrasi? Itu yang mau saya sampaikan. Itu saja. Dan kalau misalkan diusahakan hari ini kita pulang membawa hasil, membawa kuota.
Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebentar Pak Sekda, di perspektifnya jangan. Yang pertama kita tidak membenturkan regulasi dengan, karena kan kita bernegara. Ketika ada regulasi ya kita harus pakai regulasi lagi. Tidak bisa kemudian selampangan, karena ada di surat SE saja atau peraturan pemerintah daerah ini kan ada ancaman terhadap pemerintah daerah jika membandel. Kita cari solusi yang terbaik untuk bapak-bapak yang hadir di sini, mobil khusus. Ya pasti akan ada regulasi lagi kira-kira. Tidak bisa kemudian serampangan tidak pakai itu. Kemudian juga diluruskan tentang tenaga pendidik guru ataupun nakes, kita sama-sama posisinya mengusulkan formasi. Jadi belum tentu bisa yang sesuai diusulkan. Ini sudah diusulkan, sudah dilayangkan ke Kemenpan. Itu saja hanya meluruskan. Dari perempuan satu saja. Interupsi Pak. Sebentar. Interupsi sebentar. Sebentar. Ini yang dulu. Sebentar. Dipersingkat ya. Nanti ini yang Pak Sekda langsung menjelaskan. Ibu Nur silakan. Terima kasih pada bapak-bapak atas waktu. Dekat Bu ini. Keras Bu, keras. Saya perwakilan dari administrasi Dinas Kesehatan yang mewakili rekan-rekan dari DRSU. Bukan dari Dinas Kesehatan dari Puskesmas. Ya. Yang saya tanyain emang hampir sama dengan dinas-dinas yang lain. Saya kan ingin kejelasan. Itu kan dari kalau nakes udah ada formasi. Nah ini buat admin yang di puskesmas-puskesmas yang Dinas Kesehatan itu gimana Kak nasibnya? Jadi kan sekarang kuota buat nakes aja, sedangkan kita yang administrasi dari puskesmas, dari Dinas Kesehatan, mau gimana? Apakah itu masuknya ke formasi yang mana? Jadi takutnya kan kita khususnya kita TKK kan udah ada, udah tiap tahun perpanjangan, otomatis kan udah ada, udah ada daftarannya, ya. Saya Pak khususnya. Saya udah puluh tahun Pak. Berapa tahun Bu? Saya sekarang udah 52 tahun. Ya, Ini ada penghargaan dari Puskesmas Tarawong Pak. Saya terus-terusan. Jadi meskipun saya bukan nakes, waktu kemarin COVID saya tuh nggak ada istirahatnya, nggak ada liburnya.